Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini di Koki Kaki 5. Subscribe gratis. Ya, nah sekarang ini masih di dalam masa pandemik ya, pandemik dari COVID-19 ya, atau virus corona ini. Virus yang sangatlah berbahaya, nama virus adalah corona. Jadi kita masih tetap sama-sama di rumah, teman-teman juga masih di rumah aja, partner saya juga, Riva juga di rumah aja. Jadi kita syutingnya ya masing-masing ya kan, tetap di rumah aja. Jadi Koki Kaki 5 TV ini punya dua dapur ya kan, dapurnya Riva dan dapurnya saya di sini. Nah, mudah-mudahan teman-teman di rumah juga sehat-sehat selalu ya, sehat-sehat selalu, jaga kebersihan ya, jangan lupa cuci tangan. Nah, sekarang kita atau saya di sini akan membuat yang namanya telur rebus, ya kan, telur rebus atau boiled egg, ya. Nah, di sini telur rebus yang akan saya lakukan ini ada tiga, ya, ada tiga perlakuan. Yang pertama, ada yang direbus selama 5 menit, ada yang direbus selama 7 menit, dan direbus selama 10 menit. Nah, yang 5 menit ini biasanya kita sebut dengan soft boiled egg. Yang 7 menit medium boiled egg, dan yang 10 menit itu hard boiled egg. Nah, di sini sudah ada peralatannya. Di sini ada panci untuk merebus, di sini ada air es atau air dingin nanti untuk setelah telurnya direbus harus masuk ke dalam air es ini. Nah, di sini ada 3 buah telur, ya kan? Nah, 3 buah telur ini akan kita tandai ya. Kita akan menandainya dengan spidol mana yang 5 menit, 7 menit, dan 10 menit. Nah, di sini juga ada garam. Nanti akan saya jelaskan pada saat mulai praktiknya. Nah, di sini kita akan memanaskan air mendidihnya dulu. Nah, air ini harus sampai mendidih. Nah, jadi hitungan dari telur rebus ini, telur rebusnya ini akan hitung atau pemanasannya akan dimulai pada saat telurnya itu masuk ke dalam air mendidih. Nah, sambil kita menunggu airnya ini mendidih, kita akan menandai telur ini dengan spidol ya. Kita akan menandai dengan angka 5 ya. Setelah itu angka 7 ya. Setelah itu ada angka 10. Nah, di sini sudah ada telur 5, 7, dan 10. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, sebentar lagi juga mendidih karena tadi sebelumnya sudah saya panaskan dulu biar tidak lama-lama ya nggak. Nah, di sini kenapa sih telur rebus? Kenapa telur rebus? Karena hidangan dari telur yang paling mudah itu ya telur rebus. Ya, ini airnya sudah mendidih, tandanya air mendidih itu sudah ada gelembung-gelembung di airnya ya. Nah, setelah itu jangan lupa saya akan memasukkan garam ya. Memasukkan garam sekitar 1 sendok takarnya ini sekitar ya setengah sendok makan lah. Kenapa sih harus dimasukkan ke dalam air rebusan ini garamnya? Karena untuk menstabilkan suhu dari air mendidih ini. Jadi kan telur ini benda yang atau bahan yang dingin ya. Air ini sudah panas. Jadi kalau misalnya telur ini dimasukkan ke dalam air, nanti air mendidih ini suhunya akan turun. Nah, garam ini yang akan menstabilkan suhu dari air mendidih ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan telurnya. Kita akan memasukkan telurnya, iya, pelan-pelan, jangan sampai telurnya itu retak atau
pas taruh ke dalam air rebusan ini. Nah, setelah itu baru kita timer. Kita timer selama 5 menit dulu. Nanti kalau yang sudah ada 5 menit kita ambil, masukkan ke dalam. Oke guys, ini kita lihat dari timernya tinggal 1 menit lagi. Nanti saya akan mengangkat yang 5 menit ya, yang soft boiled egg ya. Dan sini langsung kita masukkan ke dalam air es nanti. Nih bisa dilihat. Nah, ya nggak kelihatan nggak? Nah, di sini air es. Kenapa sih harus dimasukkan ke dalam air es? Nah, yang pertama proses pematangannya akan terhenti karena suhu yang dingin ya. Jadi proses pematangan atau panas dari air mendidihnya ini yang ada di dalam telurnya ini akan terhenti akibat suhu dari air es ini. Nah, yang kedua agar mempermudah pada saat kita membuka cangkang dari telurnya itu. Nah, biar telurnya itu tidak tergores atau nempel ya, isi dari telur ini dengan cangkangnya. Kan kadang-kadang kalau misalnya suka membuka cangkang telur ini kan banyak ada daging-daging telurnya ini yang suka nempel, jadi telurnya itu nggak cantik nantinya. Nah, seperti itu. Nah, ini sebentar lagi, beberapa detik lagi kita akan mengambil yang 5 menit ya. Yang 5 menit kita akan ambil, nungguin 5 menit, 7 menit, 10 menit. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya seperti apa. Nah, ini sudah 5 menit, kita angkat yang 5 menit ya. Kita angkat yang 5 menit, langsung masuk ke dalam air es. Nah, masuk ke dalam air es ini yang tadinya panas banget, masuk ke dalam air es yang dingin banget. Nah, di sini akan menghentikan proses pemanasan yang ada di telur rebus ini ya, seperti itu. Nanti bisa kita lihat dalamnya seperti apa ya. Nah, ini telur rebus ini ya, yang ada soft boiled egg, medium boiled egg atau hard boiled egg ini banyak sesuai selera ya. Selera kita masing-masing senangnya itu makan telur yang matang banget, setengah matang, atau di antara setengah matang dan matang banget. Nah, seperti itu ya. Ada yang namanya medium boiled egg itu. Oke guys, bentar lagi, beberapa detik lagi, yang 7 menit akan kita angkat. Ya, sudah 7 menit. Kita angkat telur rebus yang 7 menit. Ya, 7 menit kita angkat, masuk ke dalam air es. Nunggu lagi guys, yang menit ke-10 ya, yang hard boiled egg ya. Ya, sekitar 10 detik lagi kita akan mengangkat yang 10 menit atau yang hard boiled egg, yang matangnya sempurna. Nah, oke, 3, 2, 1. Saya akan mengangkat yang hard boiled egg 10 menit. Apinya kita matikan, masukkan ke dalam air es. Ya, seperti itu. Nanti sebentar lagi kita akan membuka cangkang dari kulit-kulit telur ini. Kita akan melihat isi dari telur rebus yang 5 menit, 7 menit, dan 10 menit. Oke guys, kita akan membuka telur rebus yang 5 menit dulu. Nah, yang 5 menit kita akan buka telur rebus yang 5 menit. Ya kan? 5 menit. Kita akan sama-sama melihat bagaimana dalamnya yang 5 menit ini.
gampang sekali dibukanya. Dari kulitnya nah ini kalau teman-teman membuka langsung ya, bagian dari putih telurnya ini masih lunak ya, masih lunak-lunak. Jadi tidak sekeras telur rebus yang matang sudah dikupas. Ini telur rebus yang 5 menit. Akan taruh di sini. Ya guys, kita akan membelah telur rebus yang soft boiled egg ini yang direbus selama 5 menit. Kita akan belah. Nah, ini dia. Masih terlihat kental sekali kuning telur dari telur rebus yang direbus selama 5 menit. Nah, seperti ini bisa kelihatan. Oke guys, tadi yang 5 menit, sekarang kita akan mengupas telur rebus yang 7 menit. Mana yang 7 menit? Nah, ini dia yang 7 menit. Ya. Seperti apa telur yang direbus selama 7 menit ini, atau yang dengan istilah asingnya disebut dengan medium boiled egg ya, seperti itu. Kita akan mengupasnya. Gampang sekali mengupasnya karena sudah tidak menempel di cangkang telurnya. Nah, di sini terasa sekali putih telurnya lebih padat dibandingkan dengan yang direbus selama 5 menit. Ya. Ya sudah. Ini dia telur rebus yang direbus selama 7 menit. Oke guys, kita akan potong telur rebus yang direbus selama 7 menit. Potong menggunakan pisau. Ya, seperti ini. Ya kan? Ini terlihat warna kuningnya guys. Masih apa ya? Masih terlihat basah ya. Tapi tidak seencer atau sekental yang direbus selama 5 menit. Oke guys, sekarang kita pecahkan telur yang terakhir, hard boiled egg, yang direbus selama 10 menit. 10 menit guys. 10 menit kita pecahkan, kita kupas dari cangkangnya tentunya. Kita kupas bagaimanakah hasilnya. Sebenarnya kalau yang 10 menit itu telur rebus yang biasa kita rebus untuk makan sehari-hari ya, pada umumnya yang menyukai telur rebusnya matang dengan sempurna. Tapi ada sebagian orang yang senang ya akan memakan makanan telur rebus atau telur yang setengah matang ya. Nah, ini gampang sekali mengupasnya karena tidak lengket atau tidak menempel pada cangkangnya isinya. Nah, ini telur rebus yang 10 menit. Oke guys, kita akan memotong telur rebus yang 10 menit. Bagaimanakah isi dari dalamnya? Iya, seperti ini. Ya, bisa terlihat kuningnya matang dengan sempurna, padat sekali dibandingkan dengan yang 7 menit atau yang 5 menit. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan ketiganya ya, biar teman-teman tahu perbedaan
yang 5 menit, 10 menit, dan yang 7 menit. Nah, ini dia guys perbedaan telur rebus yang direbus selama 5 menit, 7 menit, dan 10 menit. Kita akan dekatkan dengan kamera. Nah, ini yang 5 menit ya. 5 menit kelihatan encer ya dibandingkan dengan yang 7 menit. Nah, yang 7 menit ini sudah matang ya, tetapi dalamnya, bagian dalamnya ini masih agak basah ya. Berbeda dengan yang 10 menit. Nah, ini yang 10 menit nih. Yang ini 10 menit, 10 menit ini tidak basah sama sekali ya. Jadi ini perbedaannya. Oke guys, tadi saya telah mempraktekkan telur rebus yang direbus selama 5 menit, 7 menit, dan 10 menit. Nah, lebih enak yang mana? Lebih suka yang mana? Itu terserah kalian. Kalau saya sih ya semuanya suka. Dimulai dari yang 5 menit, enak loh makan yang ada kental-kentalnya ya kan, seperti itu, dimasak dengan mie atau dan sebagainya, enak banget. Apalagi kalau yang misalnya yang nggak terlalu suka sama yang becek-becek ya, berarti kalian harus masak telur rebusnya itu selama 7 menit atau 10 menit kalau misalnya pengen mendapatkan telur rebus yang matang dengan sempurna. Oke deh, kalau misalnya teman-teman suka dengan konten ini ya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman video ini ya, biar makin semangat nih saya sama Riva bikin video-video selanjutnya di konten mandiri masak sendiri. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya di Koki Kaki 5. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.